Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satur Ramadan dengan NIM 6670230329. Izin sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan terkait judul jurnal saya, tata kelola layanan korban kekerasan rumah tangga berbasis gender pada kasus KDRT di Jakarta Utara pada tahun 2025. Kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT ini yang dipicu oleh gender masih menjadi salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling sering dilaporkan di Indonesia, terutama di DKI Jakarta tersebut. Data dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengandalian Penduduk atau PPAPP DKI Jakarta menunjukkan terdapat 1.917 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam waktu 11 bulan dengan 412 kasus atau 15,4%. Di antaranya adalah KDRT yang menimpa perempuan. Sebagai besar insiden ini menjadi lingkungan rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para korban. Pemerintah baik pusat maupun daerah sebenarnya telah menciptakan berbagai peraturan yang lembaga untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, seperti pendirian Pusat Pelayanan Terpadu PPT atau P2TP2A, layanan unit di kepolisian, tempat kesehatan, dan lembaga yang melindungi saksi dan korban. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan layanan bagi korban KDRT masih mengalami masalah seperti pemisahan yang buruk, lemahnya koordinasi antar sektor, keterbatasan sumber daya, serta belum sepenuhnya mengintegrasi perspektif gender dalam prosedur operasional yang ada. Di sisi lain, pendekatan tata kelola yang responsif terhadap gender menonjolkan pentingnya pengelolaan layanan publik yang peka terhadap pengalaman dan kebutuhan khusus perempuan yang menjadi korban kekerasan ini. Termasuk pengakuan terhadap trauma, ketergantungan ekonomi, ancaman sosial, serta stigma yang dihadapi korban saat mereka melapor. Pada kasus Jakarta Utara tersebut, sebagai kawasan perkotaan dengan populasi yang padat, keberagaman sosial ekonomi, dan kompleksitas masalah kota merupakan konteks yang signifikan untuk menganalisa bagaimana pengelolaan layanan bagi korban KDRT berbasis gender dilaksanakan di tingkat lokal. Lalu adapun kajian teratas ini menggabungkan konsep pengelolaan layanan publik, pandangan gender, dan pendekatan sensitif gender dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga. Pengelolaan layanan publik didefinisikan sebagai rangkaian proses pengaturan layanan yang mencakup kerjasama antar berbagai pihak, tanggung jawab, dan keterlibatan pihak-pihak terkait untuk mencapai hasil efisien bagi masyarakatnya. Lalu di sini metode tersebut menerapkan teknik studi literatur dengan pendekatan kualitatif, deskriptif untuk menganalisis data tata kelola layanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis di Jakarta Utara pada tahun 2025. Semua informasi diperoleh dari sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, pada Undang-Undang Nomor 23/2004, Undang-Undang TPKS, Perpres, PPRG, dan regulasi yang berhubungan dengan P2TP2A, serta laporan kebijakan dan status khusus KDRT dari pemerintah daerah pusat tersebut. Analisis ini dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui 3 tahap: reduksi data, lalu kategori, dan serta sintetis. Berbasis gender telah diterapkan serta faktor-faktor yang mendukung dan penghambatannya. Metode ini memungkinkan untuk menyusun kerangka teoritis yang solid dan rekomendasi kebijakan rasional, meskipun tidak menggali secara langsung pandangan para pelaku di lapangan karena keterbatasan pada informasi yang sudah dipublikasikan. Lalu masuk ke dalam hasil dan pembahasannya.
Pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ada pengembangan sistem untuk membantu korban kekerasan yang telah terorganisir dengan baik. Namun, dalam pelaksanaan masih mengalami berbagai masalah terkait koordinasi, aksesibilitas, dan perhatian terhadap isu gender tersebut. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk melalui unit pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak serta pos pengaduan di tingkat kecamatan menyediakan layanan pengaduan, bantuan hukum, dukungan psikologis, rujukan medis, dan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2025 tersebut, DKI Jakarta menambahkan 9 pos pengaduan baru sehingga kini total ada 44 pos yang tersebar di berbagai daerah, termasuknya Jakarta Utara tersebut. Lalu dari sudut pandang tata kelola sendiri, layanan bagi korban KDRT Jakarta Utara ini menunjukkan pola koordinasi yang masih terpisah antara PPAPP, Puskesmas, Kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi keagamaan. Sistem pengaduan seperti Jakarta Siaga 112, layanan dari Puspa dan pos pengaduan adapun di RPetra meningkatkan akses layanan tetapi tanpa ada standar prosedur yang dirujukkan yang jelas dan sistem informasi yang terintegrasi. Lalu dalam perspektif pemerintah yang responsif terhadap gender, pada hasil studi literatur yang saya buat menunjukkan bahwa pengelolaan layanan bagi korban KDRT di Jakarta Utara telah memasukkan prinsip pengurusutamaan gender yang anggaran responsif gender atau PPRG dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak, namun praktik belum sepenuhnya konsisten. Program PPRG di Indonesia menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan yang menjadi korban kekerasan, termasuk layanan psikologis, tempat penampungan sementara, dan pemberdayaan ekonomi setelah rehabilitas. Lalu selanjutnya ada pembahasan lebih dalam menunjukkan pentingnya adanya model pengelolaan layanan yang lebih menyeluruh, partisipatif, dan berbasis data terkait KDRT di Jakarta Utara. Pentingnya untuk memperkuat integrasi untuk sistem data simfoni PPA di laporan P2TP2A dan performa pos pengaduan agar pemetaan kasus KDRT dapat dimanfaatkan untuk perencanaan layanan yang lebih tepat melibatkan perempuan yang menjadi korban. Lalu selanjutnya serta lembaga keagamaan serta mitra pemerintahan meningkatkan kolaborasi antara sektor kesehatan, hukum sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan pendekatan tata kelola responsif gender akan menjadi penanganan korban KDRT tidak hanya reaktif dan birokratif, tetapi juga proaktif, memahami trauma, dan berfokus pada pemilihan hak-hak korban. Oleh karena itu, pengelolaan layanan KDRT ini yang berbasis gender di Jakarta Utara pada tahun 2025 perlu ditingkatkan melalui perbaikan regulasi daerah, meningkatkan kemampuan petugas, dan alokasi anggaran yang responsif terhadap gender ini tersebut. Kesimpulan dan saran pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan layanan unit untuk korban kekerasan pada pelaksanaan masih menghadapi masalah seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, akses layanan yang terbatas bagi perempuan berpenghasilan rendah, dan penerapan perspektif gender yang belum optimal dalam prosedur layanan serta penganggarannya. Meskipun terdapat peningkatan jumlah tempat pengaduan P2TP2A tadi dan integrasi sistem pelaporan, tetapi kualitas layanan, penanganan trauma, dan pemberdayaan ekonomi setelah rehabilitas korban belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan spesifik korban perempuan. Lalu adanya peningkatan sistem data KDRT yang harus ditingkatkan yang terhubung dengan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program. Ditingkatkan kebijakannya juga disarankan penguatan regulasi lokal untuk memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai bagi tempat pendampingan psikologis
dan psikososial dan pemberdayaan ekonomi bagi korban agar pengelolaan layanan untuk korban KDRT di Jakarta Utara benar-benar dapat memenuhi prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pemulihan hak-hak korban. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi saya di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.